Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Qimyamus Sa'adah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Qimyamus Sa'adah, yakni Imam Al-Ghazali. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana wa zumaila hadratin al-imam al-mujaddid al-islam al-muslimin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi at-Tabarani asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhi. Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Halaman kita 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, pasal wala tadhunnanna niku nggih. Wala, jangan sekali-kali tadhunnanna, engkau menyangka anna, bahwa hadhil latofata, hadhihi ini, al-latofata kekuatan,
dalam kurung melihat alam malakut. Tanfatihu hanya terbuka. Tanfatihu hanya terbuka bin naumi pada saat tidur. Wal mauti dan mati. Fakot saja. Bal tetapi. Tanfatihu dapat terbuka bil yaqdati dalam keadaan terjaga. Liman bagi orang liman bagi orang-orang akhlaso benar-benar akhlasol jihada benar-benar berjuang wariyadota dan latihan spiritual. Watakhallaso dan menghindarkan diri min yadis syahwati min dari watakhallaso dan menghindarkan diri min dari yadi cengkeraman asyahwati nafsu wal ghadabi dan angkara murka wal akhlaqil qabihati wal akhlaqi dan pekerti al qabihati buruk wal ahmali dan perbuatan-perbuatan ar-radi'ati hina fa'idha seperti ketika jalasa orang yang duduk fi makanin di tempat
Khalin yang sepi. Fi makanin khalin, di tempat yang sepi. Wa attala, dan menghentikan. Tariqul hawasi, tariqo jalan. Al hawasi, indra. Wa fataha, dan membuka. Ainal batini, mata batin. Wa sam'ahu, dan pendengarannya. Wa ja'ala, dan menjadikan. Al-qalba, hati. Fi munasabati, dapat selaras. Alamil malakuti, dengan alam malakut. Wa qala, dan mengucapkan. Daiman, terus menerus. Allah, 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 ya, mengucapkan terus menerus dalam hati. Allah, 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 Allah. Biqalbihi, dengan hatinya. Duna, bukan. Lisanihi, dengan mulutnya. Jadi duna lisanihi, bukan dengan mulutnya. Ila, sampai. Ayyasiro, tidak menyadari. La, tidak pula. Khobaro, tahu. Ma'ahu, apa yang bersamanya. Min nafsihi, dari dirinya. Wala, bukan pula. Minal alami, dari alam sekelilingnya.
wa yabqa yang menetap, la yara tidak tampak, syai'an sesuatu, illallaha kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. In fatahat maka akan terbukalah tilkat taqatu kekuatan itu, wa absara dan dia pun akan dapat melihat, fil yaqdati dalam keadaan jaga, alladzi yubsiruhu, alladzi apa yang yubsiruhu dilihatnya, fin naumi ketika tidur, fatadharu maka akan tampak, lahu olehnya, arwahul malaikati, arwahu roh-roh atau ruh-ruh, al malaikati para malaikat, wal anbiya'i dan para nabi, wassuwaru dan bentuk-bentuk, al hasanatu yang indah, al jamilatu yang elok, al jalilatu yang agung, wa kasyafat dan terkuat, lahu baginya, malakutu kerajaan-kerajaan, as-samawati langit, wal ardi dan bumi, waro'a dan dia dapat melihat, ma la yumkinu apa yang tidak mungkin, syar'uhu dijelaskan,
garis miring diterangkan. Wala dan tidak dapat wasfuhu disifati kama qala sebagaimana sabda an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuwiyat didekatkan li padaku apa al-ardu bumi faro'aitu maka aku dapat melihat masyariqoha bagian-bagian timurnya wa magharibaha dan bagian-bagian baratnya wa qala dan bersabda dan berfirman wa qala Allahu dan berfirman siapa Allah azza wa jalla wa kadzalika dan demikianlah nuri kami perlihatkan Ibrahim kepada Ibrahim malakutas samawati malakuta kerajaan-kerajaan as-samawati langit wal ardi dan bumi lianna sebab ulumal anbiya'i uluma ilmu al-anbiya'i para nabi alaihimussalam kullaha semuanya kanat selalu min melalui hadzat thoriqi jalan ini la tidak min melalui
Tariqil hawasi, jalan indra. Kama qala Allahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wadhkur isma rabbika, wadhkur, dan sebutlah isma, nama Rabbika, Tuhanmu, wa tabattal, dan tekunlah beribadah, ilaihi, kepadanya, tabtila, dengan setekun-tekunnya, maknahu, arti dalam huruf at-tabtila yang artinya setekun-tekunnya, ya, tekun beribadah. Maknahu, arti at-tabtila dalam huruf tekun beribadah, al-inqita'u, adalah memutuskan hubungan, dari kulli syai'in, segala sesuatu, wa tadhirul qalbi, wa tadhiru, dan membersihkan, al-qalbi, hati, min, dari kulli syai'in, segala sesuatu, wal ibtihalu, dan menghadapkan diri, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil kulliyati, secara total, wa huwa, inilah, tariqus sufiyati, jalan as-sufiyati, orang-orang sufi, fi hadzal zamani, zaman sekarang ini, wa amma, sedangkan tariqut ta'limi, tariqu, metode, at-ta'limi, pengajaran, wa huwa, fahuwa,
adalah Tariqul ulama'i, jalan para ulama atau jalan ulama. Ulama itu sudah bentuk jamak, tapi di Indonesia ulama itu artinya tunggal. Jadi kalau ulama, ya kita terjemahkan jalan ulama saja. Wa hadhihi darajatu, dan derajat ini al-kabiratu, tertinggi, muhtasaratun, dapat ditempuh, min, melalui, tariqun nubuwati, jalan an-nubuwati, kenabian saja. Wa kadzalika, demikian juga ilmul auliyai, ilmu para wali, li'annahu, karena waqa'a, begitu datang, fi, ke dalam, qulubihim, hati mereka, bila, tanpa, wasitotin, perantara, min, dari, hadratil haqqi, hadrati, sisi, al-haqqi, Tuhan yang maha benar, kama, sebagaimana, qala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, atainahu, kami anugerahkan, dia, rahmatan, rahmat, min, dari, indina, sisi kami, wa 'allamnahu, dan yang telah kami ajarkan, kepadanya, min ladunna, min, dari, ladunna, sisi kami, ilman, ilmu,
wa hadhihi tariqatu, dan jalan ini la tufhamu, la tidak dapat tufhamu dipahami, illa kecuali bitajribati, dengan bereksperimen sendiri, bitajribati dengan bereksperimen sendiri, wa illam, dan tidak dapat tahsul ditempuh bidzauqi, dengan rasa, lam tahsul tidak dapat ditempuh bitta'limi dengan pengajaran, wal wajibu, dan yang terpenting at-tasdiqu adalah mempercayai, biha jalan ini, hatta sehingga la tuhrama tidak terhalang syu'a'a pancaran sinar sa'adatihim kebahagiaan mereka, ya, dalam kurung para nabi dan wali. Wa huwa, dan ini min termasuk ajaibil qalbi, keajaiban hati, waman, dan siapa waman, dan siapa lam yubsir, lam yubsir yang tidak melihat, lam yusaddiq, lam yusaddiq dia tidak percaya, kama qala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, bal bahkan kadzabu mereka mendustakan bimalam apa yang mereka belum yuhitu dengan sempurna
bi ilmihi mengetahuinya, walamma dan belum pernah ya'tihim mereka peroleh ta'wiluhu penjelasannya, wa qauluhu dan firmannya, wa illam dan karena mereka tidak mendapat yahtadu petunjuk bihi dengan Al-Quran, fayaquluna mereka pun akan mengatakan, hadza ini adalah ifkun kebohongan, qadimun lama, ya saya jelaskan dulu. Ini pasal wala tadzunnanna, jangan sekali-kali menyangka anna hadhil latafata, bahwa kekuatan ini kekuatan untuk menempuh alam malakut dapat kita jalani kalau kita ini sedang tidur. Latihan bagi pemula sedang tidur. Dulu guru saya mengajari saya begini supaya saya tertarik. Dikasih doa supaya ketika saya tidur itu bisa mendatangi perempuan yang cantik yang saya sukai. Terus saya berdoa, ternyata mimpi ketemu dia. Besok paginya orang ini saya tanya, kamu tadi malam mimpi ketemu aku begini-begini enggak? Iya, kok tahu kamu? Nah, ternyata ini cara guru saya supaya saya itu semangat untuk membuka alam malakut. Oke. Jadi saya berdoa kepada Allah ketika mau tidur supaya dibukakan pintu-pintu kekuatan ini bisa melihat orang yang tidak bisa saya jangkau. Ya mungkin katakanlah jarak Kediri Jakarta, pengen berjumpa, kangen sama dia, akhirnya bisa ketemu. Nah, ketika orang ini saya tanya betul apa yang saya lakukan, dia juga mengalami, tambah semangat. Setiap malam si A si B itu kita datangi dalam mimpi. Kalau ilmunya orang Jawa ini belajar ngeracun rogo, ilmunya orang Jawa. Tetapi yang diajarkan Imam Ghazali bukan seperti itu. Ya kita latihan supaya bisa masuk ke alam malakut dalam kondisi indera kita tertutup. Bagaimana cara latihannya? Ketika jenengan berada di masjid sendiri jam 12 malam, tidak ada orang, itu kan alam jaganya sepi sekali. Tapi otak dan hati jenengan itu kan rame. Maka tidak bisa membuka alam malakut karena aku berada di tempat yang sepi pun kondisiku masih rame.
Kepala ini sama hati, ini terus bergerak memikirkan apa ini, ingat semua yang ada di kepala ini, maka itu tidak bisa membuat alam malakut terbuka. Seharusnya begitu kita tidur, alam malakut terbuka. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Dalam keadaan tidur saja kondisi kolbu kita ini masih ramai, sehingga kolbu kita diajari melafalkan kalimat ya Allah, 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 ini sering lupa. Maka ini namanya ghaflah, ya, lalai. Allah, 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 Allah. Jadi ketika berada di kesunyian, kita ya harus sunyi betul ya di dalam hati kita. Ini harus sunyi, nggak boleh ada apa-apa. Makanya latihannya kata Imam Ghazali di tempat yang ramai. Kalau di tempat yang ramai hati kita bisa sepi, kepala kita bisa sepi, ini namanya berhasil. Kalau di tengah hutan sepi, jadi kan fokusnya kan karena takut, bukan karena ingat Allah, karena takut ada sesuatu yang membahayakan. Nah, kalau hal yang sederhana ini kita nggak mampu, maka kata Imam Ghazali jalannya adalah jihad, mujahadah, dan riyadhah. Riyadhah itu begini, kita puasa sunnah untuk menekan hawa nafsu kita supaya tidak mempengaruhi jalan pikiran kita, tidak terlalu kuat dia mempengaruhi hati kita. Ini riyadhah. Ya mungkin dengan yang sudah usia di atas 50 tahun ya riyadhah, yang penting sore masih buka, makan biasa, tapi makannya jangan makan yang mengandung bernyawa, daging ya, makannya yang putihan saja supaya apa? Nafsu kita kekuatannya tidak sekuat hari-hari biasa. Makannya cukup nasi putih 1 kepel, terus ditowelkan sama garam ya hari pertama kayaknya nafsu kita mengeluh, tapi lama-lama nanti akan terbiasa, sehingga kita duduk berlama-lama pun akan kuat. Jadi yang membuat kita berat itu karena makanan yang kita makan setiap hari mengandung nyawa. Ini membuat kita berat. Sehingga walaupun kita duduk faida jalasa, kata Imam Ghazali, meskipun kamu duduk di tempat fi makanin kholin, di tempat yang sepi, hatimu tetap ramai. Latihan di kamar sepi, coba zikir Allah, Allah, Allah. Sudah bisa mengingat Allah-Allahnya apa masih ingat yang lain-lain? Nah, ini harus disingkirkan di dalam hati ini supaya kita bisa sepi. Kalau hati kita di tempat yang sepi sunyi, ini juga bisa sepi hati kita, kepala kita juga bisa sepi atau sunyi, maka nanti akan terbukalah namanya alam malakut. Nah, hijab kita ini karena hati kita masih sibuk pikirkan selain apa yang kita tuju, yakni Allah. Ya latihan zikir malam di rumah, Allah, Allah. Kok masih rame, berhenti dulu zikirnya, jangan dilanjutkan. Memusatkan diri dulu supaya ini bisa betul-betul tidak mengganggu kita. Nah, itulah namanya cengkeraman syahwat. Apalagi kita punya satu peristiwa di siang hari, ketemu orang, gak taunya orangnya ngenyek, mangkel, malam itu tak ingat. Nah, waktu ketemu, ratau ketemu pisan ngomongin karena itu juga membuat hati kita ramai. Makanya Imam Ghazali memberikan resep yang tidak perlu dimasukkan ke hati, jangan dimasukkan ke hati, nanti bikin hati kita ramai. Saya juga dulu latihan di kamar, latihan. Guru saya itu ketika saya melatih hati ini supaya gak ramai dengan urusan selain ibadah kepada Allah,
saya disuruh puasa 3 hari, nggak boleh keluar kamar. Kamarnya itu ada kamar mandi di dalamnya. Dulu dibawain kompor. Kompor, kalau sekarang kan ada magicom, itu lebih enak sekarang. Tetapi kamar itu memang didesain sama guru saya, kamar ya, terus ada pintu. Ternyata itu masih ada lagi pintu di depannya pintu. Ada ruang kosong, ternyata pintu. Ketika puasa, orang yang diutus ke kamar saya membawa piring. Terus dibuka pintu yang pertama, ditutup. Ya, sebelum tutup itu ada kertas, dimasukkan ke bawahnya pintu kamar saya. Buka puasanya sudah siap. Terus dia tutup pintu lagi. Ketika saya mengambil piring itu, kan nggak ada orang lain yang melihat saya. Jadi memang guru saya membuat satu kamar, dari depan itu kamar, terus masuk ini ternyata pintu ini ada ruangan kecil. Nah, terus di antara persis di hotel ini ada kamar mandinya. Nah, masuk sini terus ada kamar, ada pintunya lagi. Bayangan saya ketika puasa pertama dibimbing oleh seorang guru, waduh ini nanti buka puasa makan enak, karena boleh minumnya hanya 1 gelas kecil. Ternyata di piring itu isinya cabai. Terus saya mikir gini, 1 bulan mungkin cabainya dulu ya diantarkan. Terus saya tunggu sampai malam, ternyata ya nggak ada kiriman apa-apa lagi, ya cabai itu. Terus pikiran saya, ya pikirannya kan mesti pakai logika. Kalau saya makan cabai ini mesti mencret saya ini. Cabai 1 piring, ya cabai merah kecil 1 piring itu, di piring itu juga ada yang namanya garam. Di pikiran saya rame, ini puasa model apa? Puasa dikasih cabai. Ini anak-anak ngerjain saya kali ya. Ternyata malam itu saya kasih tulisan, ya. Loh, buka puasanya mana? Besok itu juga ada itu lagi cabai. Terus ada tulisan lagi, yang di piring inilah buka puasanya. Kalau jenengan kira-kira gimana? Itu cabai 1 piring. Bepang dimakan apa enggak? Dimakan apa enggak? Itu perut saya sudah mulai roncongan karena sudah 2 hari nggak ketemu nasi. Biasanya jatahnya kan sawakul sehari. Takarannya bocor. Akhirnya hari kedua itu saya coba makan 1 hari. Ternyata cabai itu tidak rasanya pedes, ternyata kok manis. Terus saya mikir, jangan-jangan manisnya di mulut saya, tapi nanti yang bawa mencret. Nah, saya sudah sudon duluan. Akhirnya nggak berani makan banyak-banyak. Sebagai syarat terus saya minum. Ya. Ternyata sampai 3 hari makannya ya cabai itu. Terus saya keluar dari kamar, saya ketemu guru saya menyampaikan, Tuan Guru, saya kok dikasih makan cabai, kok nggak ada nasi putih. Nah, itu artinya kamu sudah menuju Allah, hatimu masih ramai dengan makanan. Kalau kamu saya kasih nasi putih, pasti kamu tanya ikannya. Ya kalau kamu percaya sama Allah, apa yang ada di hadapan itulah yang dimakan. Rizkinya Allah ya sudah itu. Pasti pikiranmu berpikir bahwa kamu akan sakit perut ya. Ya iya. Orang normal ya pikirnya sakit perut. Tapi gimana kamu makan? Ya saya makan setelah 2 hari. Ternyata manis dan sebagainya. Orang kalau sudah tidak terpengaruh ruang dan waktu, walaupun itu cabai pedes, tetap rasanya manis.
Rasa itu kan yang merasakan lidah. Kalau lidah ini mengatakan manis walaupun itu pedas, tetap rasanya manis. Terus ini ada makanan yang enak. Menurut 1000 orang ini jelas enak. Yang masaknya adalah seorang chef, ya, nomor 1 di Indonesia. Tapi ketika makanan itu cara menyajikan dengan dilempar begitu, enak gak makanannya? Ya seharusnya enak, gak jadi gak enak. Panganannya enak, omongannya sih gak enak. Akhirnya gak jadi makan. Itu melatih guru saya, melatih saya supaya hati saya gak rame dengan duniawi, ya fokus pada ibadah kepada Allah. Otak saya gak rame. Ternyata apa yang menjadi kebiasaan saya itu gak dilayani, gak dituruti. Makan nasi gak dituruti, makan ini gak dituruti, makan gak dituruti. Tapi kalau saya melatih orang ngaji sama saya suruh mutik, Gus, niki angsal boten lek tahu digodhog Gus. Peknya cek rame. Niki tempe digodhog boten kali anu angsal boten Gus. Cek kenyang elek urip jaman saiki. Sirup. Gus minum boten anu tapi mau minum sirup pripun Gus. Lah iya. Ngaku enggak ngaku kan setiap yang saya suruh puasa mutik mesti kan ada catatan. Gus nek mengatakan anu nyawa kula papinya belum mbok tok asal boten Gus. Jadi itu artinya saya suruh sederhana begitu saja gak mampu meninggalkan. Nah ini tak kongkon ngebleng pati geni ya 40 dino. Jadi Imam Ghazali ini memberikan resep kepada kita, jenengan itu sekarang harus merubah sikap. Apa yang biasa kita makan tidak usah dimakan. Biasanya makan sate, makan enak-enak itu ditinggalkan sedikit demi sedikit. Ya paling tidak jenengan kan sering kesini bawa jagung jagung godok itu manis kan. Sehari itu ya makan jagung lah satu biji itu pagi. Begitu siang kerucuk-kerucuk ya jangan takut, udah kena mabuk makan jagung tok. Ya nanti sore makannya yaitu, jadi diganti. Kalau nggak ada ya makan singkong. Singkong terus nawar gini Gus, singkong lek lo geduk asal boten. Jadi kalau makan singkong toleransinya kan masih lumayan, dia nggak makan cabai. Tapi jadinya kayak gedung. Wis ngene timbang-timbang nyegata gedung lindri. Jadi saya melatih orang ini rata-rata tidak berhasilnya di otaknya itu masih ramai dengan apa yang menjadi kebiasaan setiap hari. Makanya mau membaca waratil Quran tartila itu kan ya gak bisa. Watabatal ilahi tabdila ya gak bisa. Akhirnya disuruh wiridan jumlah ribuan, sebelahnya kopi, sebelahnya minuman. Ya. Makanya alam malakut tidak akan bisa kita lihat karena hati kita masih ramai dengan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Ya. Paham ya? Jadi oleh Imam Ghazali kita diberi resep apa yang menjadi kebiasaan kita disuruh meninggalkan sedikit demi sedikit. Ya gini, sedikit demi sedikit begini. Kalau nggak urusan makanan, seperti saya punya mobil Innova, punya mobil Fortuner, punya mobil Alphard. Terus saya harus membiasakan diri saya kalau ke Surabaya, ya saya naik mobil umum itu loh, Bagong, Harapan Jaya dari Pare ke Surabaya. Yo ngadeg-ngadeg gitu, harus dilatih yang namanya di diri ini, ben gak manja. Tapi orang lain itu, ya contohnya jenengan saja. Loh Gus, kalau ingin pagi jenengan mau Pak Bes kok mau ngadeg kan Gus? Iya, aku ngadeg mulai itu kok Bumurase sampai terminal Pare. Ngoten jenengan kok gebelani to Gus.
Saya itu supaya melatih diri saya tidak manja. Ketika diberi Allah hal-hal yang tidak menyenangkan hati itu nggak kaget. Jadi saya sering pergi ke Surabaya ya naik bis, apalagi kalau hari Sabtu. Wis pasti bisa dipastikan dari Surabaya sampai Badas itu berdiri. Saya kemarin juga dari mana? Situbondo. Itu ya dari terminal itu ngebis ke sini ya berdiri. Orang yang kenal saya, WA. Gus, apa jenengan nete Harapan Jaya, Gus? Kok ngadeg bis kula iring-iringan kali bis jenengan tol. Iya kenapa? Mana Gus, kok betul-betul mobil to? Lho gak jenengan menikmati naik bis. Biar apa? Ya biar diri ini tidak manja dan tidak merasa sombong. Mobilnya apik terus andindi mobilan. Ya sekali-kali. Wong anak-anak ya sekali-kali saya naik mobil umum. Numpak Bagong nang Malang, Dromos. Ya saya biarkan karena apa? Biar mentalnya dia tidak cemen. Ya, masa kepanasan titik wis megah. Ini nanti kalau menuju Allah biar nggak pilih-pilih. Ya. Jadi kebiasaan yang kita lakukan setiap hari harus kita rubah. Biasanya kemana-mana ke Ngoro jenengan naik motor, ya sekali-kali model. Terus ditaruh kacanya. Mulai kapan bah jatuh ekonomimu? Kok model? Loh, kan itu kan juga melatih keteguhan jiwa kita. Melatih keteguhan jiwa kita. Jadi kita mau model kayak mau naik mobil bagus ya nggak ada bedanya. Sama dengan saya, niat saya mencari keringat di depan itu bersih-bersih yang namanya suka. Setiap orang kan berhenti, pun Gus bersih-bersih. Akhirnya saya nggak mau ribet ya wes ngarep nggak usah bersih-bersih nyuruh orang, tapi cari keringatnya ke belakang. Orang lain malah memanjakan saya. Saya sebenarnya nggak mau memanjakan diri. Supaya ngebis ya ngebis. Dulu almarhum ibu saya bilang begini, kowe ku biyen gak duwe mobil, pengen duwe mobil. Saiki duwe mobil gak tau numpak mobil, malah ngebis. Lha pun duwe kepot to, Bu. Ngebis kan ya gak apa-apa ya kudu ngebis namanya orang. Jangan memanjakan diri terus, ya. Nanti kena goncangan sedikit, stres. Nah makanya duduk di tempat sepi, ya kita harus sepi juga seperti suasana tempat kita yang sepi. Jangan ketika di tempat sepi kita zikir Allah, hanya bisa khusyuk cuma 1 menit, habis itu rame lagi. Nah ini berarti belum bisa kita membuka hijabnya alam malakut. Jadi hijabnya alam malakut itu tertutup oleh keramaian dunia ini. Ya. Nah makanya ada syair seperti Jalaluddin Ar-Rumi. Ya. Aku sepi di dalam keramaian. Dia di tengah-tengah pasar, dia tidak bisa mendengar apa-apa, hanya yang didengar Allah. Ada tulis lagi syair, di tempat yang sunyi ternyata masih ramai. Yang ramai itu adalah isi hati kita. Ya. Jadi ketika di tempat yang sepi, kita harus bisa betul-betul hati kita juga sepi, pikiran kita juga sepi, supaya alam malakut ini bisa kita lihat dalam keadaan terjaga. Ya, karena ini ilmunya para nabi dan wali-walinya Allah. Latihan bagaimana dengan di kamar sendiri itu ya sepi, sebagaimana suasana kamar. Jangan kamarnya sepi, digelapkan, terus hati kita masih ramai. Nah di dalam sepi itulah kita waktunya zikrul jalalah, melafalkan lafaz Allah
sampai yang namanya hati kita, telinga kita, kepala kita itu tidak ada yang rame kecuali lafaz Allah, 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 Allah. Makanya nanti satu ketika kalau jenengan ketemu orang di satu tempat, entah dimanapun tempatnya, terus ada orang zikir Allah, 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 itu jangan heran, dia merasa sepi di keramaian, yang diingat hanya Allah, 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 Allah. Itu kalau bukan Allah yang menghentikan, itu gak akan berhenti. Nanti jenengan kaget tuh, pokoknya kesurupan kan? Enggak, ya itulah orang yang merasakan sepi di tengah keramaian, dia yang dilihat hanya Allah. Jadi Allah, 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 Allah. Nah, kalau lagi menikmati seperti itu, tidak ada orang yang bisa menghentikan. Hanya saja caranya Imam Ghazali tidak seperti itu tekniknya. Kalau Imam Ghazali tidak meramaikan suasana tetangganya, tetap di dalam hati Allah, 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 Allah. Tidak lisannya yang keras, Allah, 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 Allah. Tapi enggak, setiap orang, kata Imam Ghazali, pengalaman tajribahnya, pengalaman pribadinya, eksperimennya itu tergantung orangnya. Dulu saya sering mengalami Allah, 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 gak bisa berhenti. Terus lama-lama saya latihan yang tidak membuat kanan kiri saya terganggu. Allah, 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 Allah. Jadi sambil memutar tasbih Allah, 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 Allah. Jadi ini yang pertama diajarkan Imam Ghazali. Mungkin ada pertanyaan? Halo Gus. Yeah. Yang saya minta penjelasan lagi tentang yang dimaksud dengan alam malakut. Saya belum paham. Yang dimaksud alam malakut ini alam apa? Yang dimaksud dengan alam malakut. Oh, alam malakut. Alam malakut itu alamnya para malaikat. Alam yang kita tempati ini namanya alam nasut, alam lahut, ya. Alamnya manusia dan alamnya binatang yang kita tempati ini. Nah, alam yang lebih tinggi di atas kita namanya alam malakut. Jadi alamnya para malaikat. Dan nanti di sana keindahan-keindahan alam malakut luar biasa. Kemudian di atas alam malakut ada namanya alam jabarut. Jadi di alam lahut, alam nasut kita ini, kalau jenengan sudah dibukakan oleh Allah, ada ayam lewat, ngomong apa saja ayam itu jenengan paham. Ayam lewat kalau Gus Bedit, dia ngerti. Makanya Nabi Sulaiman bisa menguasai yang namanya bahasa binatang karena tahu di situ ada alam nasut, alam lahut. Ada gendruwo jin lewat, kita tahu. Bahasa mereka tahu. Bahasanya semut pun juga tahu. Ternyata semut itu bahasanya tidak menggunakan kata-kata. Bahasanya itu menggunakan hormon. Lek abuning ini berarti ini maksudnya, lek abuning ini berarti ini maksudnya. Jadi mereka itu hanya mengeluarkan seperti bau-bauan. Ketika ada orang mau lewat, itu semua sudah tahu. Contohnya, ini kan tidak ada apa-apa. Ketika ada gula pasir satu saja di sini netes, tidak tahu, nggak ada 15 menit tiba-tiba ada semut. Dia langsung tahu, baunya itu langsung tahu, dia langsung datang. Nah, keajaibannya semut itu bisa datang seketika juga bisa hilang
seketika. Makanya Nabi Sulaiman itu memberikan tanda-tanda kepada semut-semut. Apa tanda-tandanya kalau rizkiku banyak? Di mana setiap ada saya di rumahmu, kamu jangan membunuh teman-teman saya biar rezekimu banyak. Kalau jenengan itu ada semut, beli obat semprotan kan, baygon, siap, semprot, yes. Ciri-ciri kalau orang rizkinya banyak, diberi kemurahan rezeki oleh Allah, semutnya banyak. Nah, sekarang sudah tahu ya, itu Nabi Sulaiman. Makanya di sini tadi ditulis oleh Imam Ghazali, kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardh. Nabi Ibrahim juga penasaran bagaimana sih yang namanya kerajaan langit. Nah, dari semut saja, kalau kita bicara malaikat dulu, manusia. Saya bisa memastikan dengan kehidupan saya itu begini. Dulu mbah saya kan bilang, golek wakeh yang kalau banyak nanti kupu-kupu masuk rumah, jangan disuruh keluar. Dia itu sebagai penanda akan membawa rezeki yang banyak. Saya sering kupu-kupu itu tiba-tiba masuk, terus saya nulis-nulis di meja ini, ada kupu-kupu berwarna-warni datang. Saya biarkan. Terus kupu-kupu saya ajak ngomong, baik kupu-kupu, kalau menurut kitab Takbirul Manam, Fitakbiril Anam, kamu adalah pertanda yang akan membawa rezeki banyak. Ya tidaklah kersane Gusti Allah kalau orang Jawa. Sehari 2 hari berikutnya memang saya mendapatkan itu. Makanya kalau ada begitu, nggak saya bunuh, nggak saya suruh keluar, saya biarkan saja. Terus saya coba semut. Ya, semut itu kan pertanda membawa rezeki. Ada gula pasir, saya doain, ya di satu, saya taruh di tempat. Terus saya taruh di halaman rumah di depan. Saya tengok, karena semut sing moro ya. Oh, semut ini ngerti lihat tak kerjakno ya, maka mau saya kerjakan untuk membantu saya, mohon kepada Allah. Kalau gula itu tidak didoain, tidak jadi, semutnya datang. Tapi ketika saya doakan supaya saya mohon rezeki dan mohon minta bantuan kepada semut, ternyata nggak ada yang datang, semutnya makan gula. Dia tahu, boleh makan gula itu paling dijalui, tolong bantu wasilah nang Gusti Allah. Ojo gak usah mangan. Dia tahu. Ya. Makanya itu juga pertanda. Jadi kan harus melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Banyak tanda-tanda yang ada di sekitar kita, kadang-kadang kita tidak tahu. Makanya nenek moyang kita itu orang Jawa menulis kitab Betal Jemur atau Makno. Jadi kan tahu kitabnya Betal Jemur. Jadi kan masih apa Paikuan Wage Kliwon Legi. Itu kan di situ sumbernya. Oleh ono perenjak berarti bakal ketekan tamu. Jadi kan masih percaya gak kalau perenjak di depan rumah itu puter aja bakal banyak tamu. Nah, ketika jadi kan sudah tidak meyakini bahwa itu tanda-tanda akan datang tamu, maka perenjak itu pun juga gak akan memberikan isyarat kalau tamu datang. Saya sampai niteni kalau perenjak itu ada di sini, oh sing nagih utang aku ono. Oh lek sing perenjak nang kene sing nggawa dhuwit, kei dhuwit bawa rezeki. Lek iki nagih utang debt collector iki. Perenjak itu pun bisa suara-suaranya kita ini kan, karena apa? Alam nasut sudah kita terbuka, alam nasut, alam kebinatangan itu sudah terbuka. Ngomongnya dia cecet-cuet itu tahu. Terus saya ikuti dengan bersuit-suit. Jadi itu membawa pertanda juga. Nah, itu karena terbukanya alam-alam yang ada di dalam diri kita. Alam nasut, alam lahut. Nah, tetapi kalau sudah terbuka alam manusia ini, nanti teman jenengan
yang berhadapan-hadapan dengan hatinya bicara apapun, telinganya kita akan mendengar juga. Yaitulah mulai dengan umbi, menjaga rahasianya Allah. Jadi ini alam manusia di kita ini itu ada lahud, ada nasut. Nanti di alam dimensi yang agak tinggi lagi ada namanya alam malakut. Nah, di atasnya alam malakut nanti ada namanya alam jabarut. Jabarut itu jabar, al-jabar, jabarut itu. Jadi ini arsnya Allah itu di bawahnya lagi. Wis dukure alamnya malaikat. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj itu ada namanya Sidratil Muntaha. Itu alam yang sangat steril, tidak bisa sembarangan orang masuk ke situ. Jibril saja tidak berani masuk, karena begitu masuk kalau tidak ada izin dari Allah akan terbakar. Nah, nanti kalau alam malakut itu sudah bisa terbuka mata kita, jenengan akan melihat ruhnya para nabi dan para wali-walinya Allah. Nanti akan memperkenalkan diri, fulan, akulah nenek moyangmu yang selalu kau kirimi Fatihah ketika kamu tahlilan, kamu manakipan. Ila hadratin abaina Sayyidina Adam alaihissalam wa ummina Sayyidatina Hawa wa matana salam bainahuma ila yaumil qiyamah. Nanti akan memperkenalkan diri. Alam jin itu, Alam jin ada di alam jin. Tingkatannya lebih Alam jin itu masih sama dengan alam kita manusia ini. Alam nasut lahut itu masih sama. Hanya beda ruangan saja. Ya, dibedakan kamarnya. Nanti kalau jenengan terbuka, itu kan ada itu para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam. Kalau ada orang yang muda ya nggak muda, tua nggak tua, kayak orang yang setengah baya, setengah paruh baya, itulah namanya Mbah Adam. Mbah Adam itu aneh, orangnya malah tampak nggak terlalu muda juga nggak terlalu tua. Terus dilingkari banyak orang di situ. Nah, nanti kalau di akhirat, kalau pilih ketemu Adam, ya itulah ciri-cirinya. Nah, nanti akan ketemu semuanya yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini 320.000 para nabi dan rasul. Cuman kalau sudah dianugerahi Allah penglihatan seperti itu, tidak boleh untuk konsumsi publik. Manggon nang dindingkot untuk kancane yang biasa bersama ngaji diceritani. Aku ngaji sampai gusut saya terbuka. Besok tertutup lagi sama Allah, ditutup lagi. Oke, kalau sudah jelas, ini waktunya jenengan latihan. Kira-kira latihannya kapan? Habis tahun baru apa sebelum tahun baru? Biasanya latihan dewi kurang semangat. Oke, setelah tahun baru kan paling jadi sibukkan malam tahun baru, acara ini sibuk tuku sate kucing barang. Oke, kalau mau latihan nanti habis tahun baru kita jadwalkan nanti latihan. Memang semuanya harus latihan. Riyadhah itu latihan. Bagaimana mujahadah, nanti teknik-tekniknya harus latihan. Jenengan naik sepeda itu kan juga nggak ujuk-ujuk toh. Oh, kalau nggak bisa naik sepeda Honda, jangan bermimpi naik sepeda motor, pasti jatuh. Makanya bertahap latihan dari dasar. Nanti kita atur jadwalnya latihannya kapan, karena jenengan masih terpengaruh dengan tahun baru, berarti cirame hatinya, cirame kepalanya. Ya, jadi pengen tahun baruan berarti cirame.
Latihan nanti setelah tahun baru saja, kita khatamkan ini semoga sebelum tahun baru ada khatam. Kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat barokah di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hudal mursalin wa ala man bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa barakatan fil wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nari wa rahmatal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam inna siratal mustaqim wa bil taufiq wal hidayah wa ridal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.